AS adalah salah satu di antara negara raksasa ekonomi dunia, dengan dolar sebagai satu di antara mata uang dalam transaksi global. Namun perekonomian Amerika Serikat kini sedang tidak baik-baik saja. Hantaman badai inflasi yang sulit terkontrol membuat banyak analisis khawatir dengan ancaman terjadinya hiperinflasi di negara superpower ini. Demi memerangi kenaikan inflasi yang sulit dikontrol, AS mengeluarkan berbagai jurus. Kali ini Presiden AS Joe Biden meminta timnya mempertimbangkan opsi untuk menyambut beberapa tarif Cina yang dilakukan oleh Donald Trump dalam meredam inflasi menghitung Reuters Selasa 7 Juni 2022. Ia merinci daftar barang-barang yang bakal terbebas tarif, mulai dari barang-barang rumah tangga hingga sepeda. Kendati demikian, pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan beberapa tarif pada baja dan aluminium untuk melindungi pekerja dan industri baja AS. Biden mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk menghapus beberapa tarif yang dikenakan pada barang-barang Cina senilai ratusan miliar dolar oleh pendahulunya pada tahun 2018 dan 2019 di tengah perang perdagangan yang pahit antara dua ekonomi terbesar dunia. Cina juga berargumen bahwa pengurangan tarif akan memangkas biaya bagi konsumen Amerika. Raimondo juga merasa kekurangan chip semikonduktor yang sedang berlangsung kemungkinan dapat berlanjut pada 2024 nanti. Raimondo mengatakan dia tidak setuju dengan kata kritis bahwa rencana penyelamatan Amerika senilai 1,9 triliun US dollar ala Biden telah berkontribusi pada inflasi tinggi saat COVID-19 tahun yang lalu sebelum ditandatangani menjadi undang-undang itu. Ini menandai kalau pencapaian tanda tangan tahun pertama Biden menjabat. Padahal sektor manufaktur memberi Amerika Serikat lebih banyak pukulan kompetitif melawan Cina. Amerika Serikat adalah satu di antara negara dunia dengan raksasa ekonominya. Mata uang dolar Amerika Serikat atau USD bahkan menjadi satu di antara mata uang acuan transaksi global. Namun perekonomian negara Paman Syam, julukan Amerika Serikat, tak sedang baik-baik saja. Ancaman resesi kini ada di depan mata. Baru-baru ini dirangkum dari laman kontan.co.id Selasa 14 Juni 2022. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dikabarkan akan menaikkan suku bunga acuan. Tak tanggung-tanggung, naiknya suku bunga acuan di Amerika Serikat itu kini mencapai hingga 75 basis poin dalam pertemuan yang akan digelar pekan ini. Ini seiring dengan tingkat inflasi AS tetap memanas, meski kondisi pasar keuangan yang tidak stabil. Alhasil kondisi itu membuat ancaman resesi ekonomi AS pun di depan mata. Wakil Ketua ECFR Krishna Guha menyampaikan kemungkinan The Fed menaikkan 75 basis poin setelah sebelumnya bertahan dengan proyeksi kenaikan 50 basis poin. AS diperkirakan berpeluang besar masuk resesi karena The Fed masih terus bergelut keras dengan inflasi. Hal itu disampaikan CEO Morgan Stanley James Gorman. Meski begitu, ia melihat resesi yang akan terjadi tidak akan terlalu dalam. Gorman bilang persentase itu baik dari perkiraan resiko resesi sebelumnya, yakni 30%. Menurut AS, tidak mungkin ada tahap ini masuk ke dalam proses yang dalam atau panjang. Ia berbicara ketika pasar terjun bebas di tengah ekspedisi bahwa bank sentral perlu secara agresif memegang inflasi. Eksekutif bank telah meningkatkan kekhawatiran tentang ekonomi baru-baru ini karena The Fed menaikkan suku bunga dan membalikkan program pelonggaran kuantitatif. Meskipun potensi masuk resesi meningkat, ia yakin The Fed pada akhirnya akan dapat menurunkan inflasi dari level tertinggi dan multi dekade. Pasalnya, walau pasar telah jauh pada tahun ini, namun fundamental ekonomi termasuk neraca konsumen dan perusahaan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada yang diperkirakan oleh pasar. Indeks S&P 500 mengkonfirmasi berada di pasar bearish yang meningkatkan kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga agresif yang diharapkan oleh Federal Reserve dapat mendorong ekonomi dalam resesi. Senin hari yang lalu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 876,5 poin atau 2,79% menjadi 30.516,74. Sementara indeks S&P 500 ambles 151,23 poin atau 3,88% ke 3.749,63. Dan indeks Nasdaq Composite anjlok 530,80 poin atau 4,68% ke 10.809,23. Dengan hasil ini, indeks acuan S&P telah melemah selama 4 hari berturut-turut, penurunan beruntun terpanjang dalam 3 bulan terakhir.